Halo pelanggan kasir mandiri, kali ini kita akan melakukan tutorial mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi kasir mandiri secara menyeluruh. Oke, yang pertama di sini ada dua menu, yaitu menu toko dan menu kasir. Nah, setelah pelanggan kasir mandiri mendownload aplikasi kasir mandiri di Play Store, maka halaman utamanya adalah dua menu seperti yang ada di video. Nah, untuk menu pertama yaitu menu toko, yaitu untuk login dan daftar sebagai pemilik toko, dan yang kedua menu kasir yaitu digunakan untuk login sebagai karyawan. Nah, di menu kasir, untuk mendaftarkan kasir kita harus login dulu sebagai pemilik toko dan mendaftarkan akun kasir di toko dulu. Nah, setelah itu baru menu kasir ini untuk login sebagai karyawan bisa diakses seperti itu. Jadi yang pertama kita masuk ke menu toko dulu. Nah, untuk kasir sebagai karyawan, jadi aplikasi kasir mandiri bisa digunakan di beberapa handphone sekaligus dan datanya akan otomatis tersinkronisasi. Jadi sekali input bisa digunakan di banyak HP gitu. Nah, sebagai akun utama yaitu akun toko, dan kemudian untuk akun karyawan yaitu akun kasir. Baik, kita akan menuju ke akun toko terlebih dahulu. Nah, di akun toko bisa dimasukkan email dan password. Nah, jika belum memiliki maka kita harus daftar toko. Nah, di daftar toko di sini ada tombol daftar di bawah. Nah, di daftar toko, kita di form ini kita akan melihat beberapa yang harus diinput seperti nama toko, alamat, phone, email, slogan, password, dan konfirmasi password. Kemudian di daftar toko ini juga harus diinput logo toko. Bisa logonya bisa terserah, yang penting ada fotonya. Kemudian syarat ketentuan harus di checklist, dan kemudian klik daftar. Nah, jika pelanggan kasir mandiri lupa password, bisa klik lupa password di bawah, dan jika sudah memiliki akun tinggal login. Nah, karena saya sudah mendaftar dan memiliki akun, sudah mengisi ini dan klik daftar, maka saya tinggal login saja. Nah, kita isi emailnya yang terdaftar. Dan kita masukkan password. Kita klik login. Oke. Setelah login, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah home, menu utama. Kemudian di bawah ini bisa dilihat ada menu kasir, menu PPOB, dan menu toko. Nah, selain itu di pojok kiri juga ada menu. Kita klik dulu. Nah, di sini ada beberapa menu seperti menu home tadi, seperti itu, menu toko, dan menu barang dan jasa seperti kategori barang atau jasa, dan penambahan stok. Kemudian di menu kasir kita ada kasir, transaksi kasir, akun kasir, diskon, dan pajak. Di menu PPOB ada pulsa, kuota PPOB, dan transaksi POB. Kemudian ada laporan keuangan. Di menu pelanggan ada pelanggan, kasbon, tagihan. Kemudian menu hutang, supplier, pengeluaran lain, pesan, notifikasi, dan panduan. Seperti itu di samping menu. Kemudian di menu utama sama, yaitu menu seperti tadi di samping, cuma ini diringkas. Menu-menu yang ditampilkan di home ini adalah menu-menu yang penting seperti barang dan jasa, kasir, pulsa, kuota, dan PPOB, kemudian laporan keuangan, data pelanggan, kasbon, hutang, supplier, pengeluaran lain, tagihan, panduan, dan toko. Oke, kemudian lanjut ke menu kasir. Nah, di menu kasir di sini adalah kita akan melakukan transaksi kasir di menu kasir. Nah, di sini ada beberapa barang seperti jasmine tea, telur, kemudian mie sedap
kari ayam dan gula dan lain sebagainya. Nah, ini nanti diinput di menu tambah barang. Nah, setelah input menu tambah barang, maka akan muncul otomatis barangnya di kasir ini. Nah, kemudian menu PPOB. Nah, di menu PPOB di sini bisa dilihat, bisa isi saldo, kemudian kita bisa membeli prabayar, baik itu game, pulsa, pakai data, PLN, e-money, dan pasca bayar, yaitu seperti PLN, PGN, BPJS, dan Telkom. Nah, kemudian di yang sebelah kanan kita ada menu toko. Di toko ini kita bisa lihat akun toko, kemudian akun bank, kemudian kita ada tombol hubungi kami, yaitu akan otomatis menghubungi admin kasir mandiri. Kemudian di sini ada status langganan, toko, akun, dan masa aktif. Nah, di sini ada menu QRIS, yaitu jika Anda sudah memiliki QRIS, maka bisa mendaftarkan QRIS di kasir mandiri di menu ini. Kemudian di sini ada muncul saldo PPOB-nya, kemudian menu cabang. Nah, jika toko Anda memiliki cabang, maka bisa didaftarkan di menu cabang ini gitu. Dan yang terakhir ada menu pembayaran langganan. Nah, kasir mandiri aplikasi yang gratis saat penggunaan 1 tahun, kemudian akan berbayar di tahun berikutnya hanya 100.000 saja. Nah, untuk melakukan pembayaran maka menggunakan menu pembayaran langganan di menu toko. Baik, kita ke menu home lagi. Yang pertama akan kita lakukan yaitu kita menginput barang dan jasa. Nah, di home kita input barang dan jasa, kemudian nah ini beberapa barang dan jasa yang sudah saya inputkan contohnya. Nah, kita ke pojok kanan ada tombol plus, kita input, kemudian akan muncul form tambah barang. Nah, di sini ada nama barang, misalnya barang makanan ya, contohnya misalnya seblak original gitu aja. Nah, stok. Nah, jika makanan Anda stoknya banyak dan tidak terhitung, bisa diinput stok sebanyak-banyaknya. Jika stoknya tidak bisa dihitung, ya inputkan sesuai dengan jumlah stoknya. Karena sebelah original ini stoknya saya kurang tahu, nah kita input semaksimal mungkin juga tidak apa-apa. Seperti saya contohkan di sini 10.000, stok harus diisi. Jadi nanti setiap transaksi stoknya akan berkurang sesuai dengan jumlah transaksinya. Nah, untuk barcode kita harus menggunakan barcode harus diisi. Nah, jika produk tidak memiliki barcode, seperti makanan ini tidak memiliki barcode, kita inputkan saja angkanya terserah, bisa 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Yang penting angkanya tidak sama. Nah, jika nanti angkanya sudah terinput ada yang sama, maka nanti sistem akan memberikan notifikasi bahwa barcode tersebut sudah digunakan. Contoh kita menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5 misal. Nah, untuk harga dasar kita contohkan di harga 10.000. Kemudian harga jual kita harganya harus lebih mahal karena ini harga dasar. Kemudian kita harga jual kita di angka 13.000 contohnya. Nah, untuk kategori, kategori ini harus diinputkan dulu. Jika di sini tidak muncul, ditambah kategori. Nah, nanti tinggal kategori ditambahkan. Nah, kategori ini bisa berupa misalnya ini tadi seblak ya, termasuk makanan. Nanti misalnya kita input lagi es teh atau es jeruk, berarti kita kategorinya minuman dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita pilih yang makanan saja. Kemudian di sini ada tombol selengkapnya. Nah, di tombol selengkapnya ini kita ada menu tambahan letak rak. Nah, jika barang tersebut tadi diletakkan di rak nomor berapa, nah bisa ditulis di sini beratnya berapa dan satuannya apa, kilogram, gram, liter, pieces, dan lain sebagainya. Karena ini tidak perlu, jadi saya tidak perlu isi.
gitu. Nah, itu tambah barang juga bisa import menggunakan Excel. Nanti tinggal download format Excelnya, kemudian diimport saja. Baik, seperti ini kita simpan dulu. Nah, berhasil menyimpan data. Nah, kita lihat data terakhir. Oke, sebelah original sudah masuk, barcode-nya 12345, harga dasar 10.000, harga jual 13.000, dan stok 10.000. Nah, untuk melakukan edit dan delete data, ini bisa ada tombol pensil biru untuk edit data misalnya. Nah, ini sebelah originalnya mau diganti apa, stoknya berapa, harga dasar, harga jual, dan lain sebagainya bisa diedit, kemudian di delete atau dihapus. Nah, apakah Anda ingin menghapus data ini? Nah, kita bisa batal gitu ya. Nah, sebelah original sudah muncul di barang. Nah, kita tinggal ke menu kasir. Menu kasir tadi di sini. Nah, kemudian kita di sini. Nah, kita cari barang. Nah, di bawah ini ada kategori. Jadi ada minuman, sembako, makanan, jasa, rumah tangga, sepatu. Nah, ini sebagai contoh saja. Tadi saya menginginkan makanan kategorinya. Di sini makanan hanya ada sebelah original. Gitu. Jadi kita bisa milih per kategori. Nah, kita bisa pilih semua. Gitu. Atau kita bisa pilih minuman saja seperti ini. Nah, atau kita bisa menggunakan cari barang, misalnya sebelah kita. Contohnya sebelah. Oke, sebelah sudah muncul di sini. Oke, seperti itu. Jadi jika sudah muncul, kita akan melakukan transaksi ya. Kita akan melakukan transaksi, kita beli misalnya. Nah, berhasil ditambahkan ke keranjang. Jadi kita lihat keranjang di sini. Oke. Nah, di sini ada sebelah original sudah masuk ya. Di sini di keranjang. Telur juga masuk, jasmine juga masuk tadi ya. Misalnya kita pengen menghapus, kita tinggal kurangi saja stoknya, dia akan menghapus. Nah, kuantitinya tinggal satu yang jasmine, kemudian kita hapus. Kalau kuantitinya otomatis menghapus di keranjang. Contohnya telur tadi kita pengen hapus saja. Oke, kita menyisakan sebelah saja. Nah, kita coba sebelahnya 3 piece. Nah, kuantitinya 3. Oke, jadi harganya 39.000. Nah, untuk diskon kita klik coba. Oke, diskon sudah muncul. Nah, untuk pengaturan diskon ini di menu diskon tadi ya, di menu home utama atau di menu sebelah samping. Oke, kita kasbon. Nah, kasbon bisa pajak. Oke, harus memilih pajak dulu. Oke, restoran. Nah, misalnya kalau menu restoran ini ada pilihan bungkus atau makan di tempat, pilih saja. Misal makan di tempat, nah perlu nomor meja, isikan nomor meja. Jadi nanti di transaksi ada tulisannya makan di tempat dan nomor meja berapa. Gitu. Misalnya nomor meja 1. Oke. Kita tidak menggunakan diskon kasbon, kita langsung saja pembayaran. Nah, di sini ada tombol pembayaran dan tunai. Di tombol pembayaran, jika kita klik ada 3 pilihan, yaitu tunai, QRIS, dan EDC. Nah, tapi jika kita menggunakan tombol bayar yang biru, tunai, jadi otomatis akan langsung ke transaksi tunai. Kita langsung ke coba tunai saja. Nah, 39.000, apakah uang yang dikasihkan customer 39.000? Jika sudah benar, maka tinggal klik checklist. Oke, kembalian menjadi 0 karena uangnya pas gitu. Misalnya uangnya ini kita ganti 50.000. Terus kita 50.000. Oke. Berarti kembaliannya 11.000 karena tadi totalnya 39.000. Oke. Nah, akan muncul stroke. Nah, di sini status pesanan makan di tempat, nomor meja 1, nama makanan sebelah original, harga 13.000, kuantiti 3, subtotal 39, diskon 0, pajak 0, total 39, kembalian 11.000 karena uangnya tadi 50.000, metode pembayaran tunai dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pilihan cetak struk dan bagikan. Kita bisa cetak struk. Nah, kita bisa pilih printer.
Nah, kita harus mengaktifkan Bluetooth dulu. Oke, jika Bluetooth sudah dipilih, kita bisa cetak nota saja tanpa logo. Kita bisa pilih cetak nota dengan logo, cetak pesanan kasir, cetak pesanan dapur, seperti itu. Kita kembali ke kasir. Nah, seperti itu. Untuk melihat transaksi yang sudah kita lakukan, kita klik tombol ini di kasir. Ini ada tombol di sebelah kanan bawah itu ada tombol list, data list. Kita klik saja. Nah, di sini ada transaksi. Nah, di sini ada 2 transaksi, yang di atas sendiri ada toko dan kasir. Ini maksudnya untuk toko, yaitu untuk toko utama. Jadi transaksi adalah pemilik toko gitu. Nah, untuk yang kasir ini untuk yang karyawan. Jadi nanti kan karyawan bisa login sebagai kasir, misalnya punya karyawan 5 bisa login sebagai kasir juga 5 sekaligus. Nah, nanti dia bisa transaksi. Nah, untuk kasir atau karyawan kita lihat transaksinya di sini, jadi terpisah. Ini hanya untuk pemilik toko saja, kalau yang sebelah kiri sebelah kanan untuk kasir, seperti itu. Nah, tadi Kasir Mandiri sudah saya katakan bahwa Kasir Mandiri mendukung lebih dari 1 handphone untuk menggunakan aplikasi kasir. Ya, yang pertama yaitu untuk akun toko atau akun pemilik, yang kedua adalah untuk akun karyawan. Untuk akun karyawan login sebagai kasir, maka kita jika ingin mendaftarkan karyawan kita harus ke kasir terlebih dahulu, ke menu kasir. Nah, di home ini tidak ada menu kasir karena ini menu-menu yang penting. Jadi kita ke pojok kiri bawah, pojok kiri atas, di daftar menu itu kita pilih yang kasir. Kemudian di sini ada akun kasir. Nah, di sini ada akun kasir. Nah, di sini sudah ada contohnya kasirnya, namanya Arget dan emailnya ini dan nomor handphonenya ini. Nah, jika pelanggan Kasir Mandiri ingin menginputkan karyawan kasir, bisa klik tambah di bawah ini. Nah, di sini tambah akun kasir, ada nama, phone, email, alamat, password, dan konfirmasi password, kemudian klik simpan. Jika sudah seperti ini contohnya, jika sudah berhasil, nah kita tinggal logout, kita login menggunakan akun kasir ini, emailnya. Oke, kita logout, kemudian kita ke menu kasir, kemudian kita login di emailnya ini. Dan untuk passwordnya yaitu kita masukkan passwordnya seperti itu, kita login. Nah, otomatis kita akan login di Kasir Mandiri, tampilannya sama, cuma nanti yang membedakan ada beberapa fitur yang terbatas gitu. Nah, kita ke menu kasir lagi. Nah, stok barang otomatis muncul semua, padahal akunnya tadi sudah berbeda. Ini menggunakan akun kasir loginnya. Nah, di sini tadi sudah kita inputkan sudah original, sudah muncul juga. Jadi ini tinggal transaksi saja di sini. Nah, jadi karyawan bisa langsung transaksi sama seperti di menu tadi, seperti itu. Baik, demikian tutorial dari Kasir Mandiri. Jika ada pertanyaan atau keluhan dan lain sebagainya, bisa hubungi kami di Kasir Mandiri lewat WhatsApp atau lewat email. Sekian dan terima kasih.